Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi sekalian. Selamat berjumpa di kelas sekolah minggu, pemuda-pemudi, dewasa, dan dewasa senior. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Agustus minggu yang pertama. Ini berarti kita sudah belajar sekolah minggu secara online 4 bulan lamanya. Walaupun demikian, kita harus bersabar sampai kita bisa belajar di gereja, di kelas kita masing-masing. Biarlah kasih Kristus terus menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sebentar kami mau belajar firman Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan yang kami pelajari melalui pelajaran sekolah minggu dapat kami mengerti sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah minggu kelas pemuda-pemudi dan dewasa berjudul peduli kebutuhan gereja lain. Sedangkan judul pelajaran dewasa senior berjudul gereja yang memuridkan peduli kebutuhan gereja lain. Diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4. Gereja yang memuridkan adalah gereja yang menunjukkan kepedulian dan gereja bagi gereja lain yang membutuhkan pertolongan. Gereja hendaknya mempunyai rasa empati yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus untuk peduli kebutuhan gereja di Yerusalem. Aktivitas murid Yesus adalah peduli kebutuhan gereja lain. Ini bentuk kasih dalam perbuatan dengan cara berbagi harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan gereja lain. Gereja yang berhati adalah gereja yang senang menolong gereja lain. Gereja murid Yesus akan memperhatikan gereja lain yang sedang membutuhkan pertolongan, sehingga gereja yang sebagai komunitas orang beriman kepada Kristus memiliki kepedulian yang nyata. Pada hakikatnya, gereja adalah komunitas orang beriman sebagai garam dan terang dunia yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Virus corona berjangkit diawali dengan berjangkitnya virus ini di kota Wuhan, sebuah kota di Tiongkok. Begitu cepatnya virus ini berkembang, sekarang sudah melanda hampir di seluruh bangsa. Sehingga Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa seluruh bangsa di dunia mengalami pandemi COVID-19. Di Indonesia, virus COVID-19 masuk pada bulan Maret. Begitu cepat virus ini melebar, sehingga dalam waktu yang singkat, virus ini sudah menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Akibat pandemi COVID-19 ini, banyak pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bangkrut. Hal ini menyebabkan banyak karyawan-karyawan di PHK atau dirumahkan. Banyak pengusaha kecil yang gulung tikar. Akibat virus COVID-19, banyak orang yang menjadi miskin.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ialah memberi bantuan kepada rakyat miskin dengan cara membagikan sembako dan uang tunai. Demikian juga pihak swasta, beberapa siaran televisi swasta bekerja sama dengan berbagai pihak mengumpulkan dana dan hasilnya diberikan sembako lalu dibagikan kepada rakyat miskin. Faktor kemiskinan ini pun terjadi di awal pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Salah satu yang dilakukan oleh Rasul Paulus terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita baca bersama-sama. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Langkah-langkah yang diambil oleh Rasul Paulus. Yang pertama, mengumpulkan persembahan bagi gereja lain. Mengumpulkan persembahan bagi gereja lain. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Orang yang memberi persembahan harus percaya dan yakin akan pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebagaimana Kristus sudah mati bagi kita, sudah selayaknya kita hidup saling menolong. Saling tolong-menolong. Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Karena itu, selama masih kita ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berbagi kebaikan. Salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah memotivasi jemaat untuk memberi dan peduli pada orang lain yang membutuhkan. Melalui pemberian ini, sesungguhnya Rasul Paulus ingin mempersatukan orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi dan jemaat-jemaat yang telah ia layani agar peduli satu dengan yang lain. Rasul Paulus menghimbau agar jemaat Korintus mengumpulkan uang persembahan bagi jemaat lain, yaitu orang-orang kudus dan orang-orang miskin dalam jemaat Yerusalem. Rasul Paulus memberi contoh tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Kita melihat di sini bagaimana kesetiaan jemaat di Makedonia, sekalipun mereka berada dalam banyak kesulitan dan penderitaan, namun mereka mempunyai semangat yang besar untuk memberi. Langkah yang kedua, memberi secara teratur dan pribadi. Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk mengumpulkan pemberian bagi jemaat di Yerusalem. Pada hari pertama tiap-tiap minggu,
Ini merupakan dorongan untuk jemaat untuk sesuai dengan hukum Kristus dengan memberi bagi gereja lain, menolong jemaat Kristus Korintus memenuhi hukum Kristus. Ada tolong menolong dalam menanggung beban. Rasul Paulus menekankan pada mereka untuk memberi secara pribadi. Seperti contoh yang dilakukan gereja Baptis Bethlehem ketika melakukan pembangunan gedung gereja Pos PI di Purbowangi, di Kampung Laut, dan di Pos PI lainnya. Jemaat terlibat secara langsung untuk ambil bagian memberi persembahan setiap minggu. Ternyata Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Sehingga terbangunlah rumah-rumah ibadah di Pos PI Gereja Baptis Bethlehem. Sungguh alangkah indahnya jika kita merespon dan melaksanakannya dengan kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sekarang pekerjaan Tuhan sudah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus dimuliakan. Ungkapan Rasul Paulus itu terlihat melalui ungkapan hendaklah kamu masing-masing memberi secara pribadi. Berarti semua terlibat dalam pelayanan gereja atau diakonia. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua untuk menyiapkan setiap persembahan kepada Tuhan. Alangkah baiknya bila kita semua sudah mempersiapkan dan mengatur persembahan kita. Persepuluhan, persembahan sosial, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan lainnya. Pemberian teratur dan terencana melatih kedisiplinan kita dan komitmen kita dalam mengatur keuangan dengan baik. Langkah yang ketiga, memberi sesuai dengan keadaan masing-masing. Dalam Korintus 16 ayat 2, maksud saya dalam 1 Korintus 16 ayat 2, Paulus mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu ini penting dijelaskan supaya tidak ada yang memberi dengan terpaksa. Orang yang menerima banyak diharapkan memberi banyak. Orang yang memiliki sedikit tidak beralasan untuk tidak memberi. Memberi adalah gaya hidup orang beriman yang menaati aturan ajaran Tuhan Yesus. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Murid Yesus yang sejati sudah seharusnya membantu gereja lain dengan prinsip yang sama. Ada banyak gereja dan hamba Tuhan yang perlu dibantu, khususnya di daerah pelosok. Ada gereja yang sedang terdampak bencana, sehingga jemaat dan masyarakat sekitar membutuhkan dukungan. Secara praktis dapat dilakukan satu gereja lokal membantu gereja lainnya. Gereja-gereja dalam suatu wilayah atau daerah secara bersama-sama mengumpulkan bantuan dengan semangat gotong royong. Yang keempat, menyalurkan persembahan bagi gereja lain. Rasul Paulus rindu kepada jemaat di Korintus. Dia tidak sekedar ingin berjumpa, melainkan ia ingin dapat melayani dan menolong orang lain bagi Kristus. Salah satu bentuknya ialah mendorong mereka terlibat dalam pelayanan persembahan itu. Rasul Paulus bukanlah orang yang cinta uang, sehingga ia tidak mau terlibat langsung untuk membawa uang itu, tetapi mengirimkan utusan yang dianggap perlu, dianggap layak oleh jemaat setempat. Prinsip pengelolaan uang persembahan yang sangat penting adalah bertanggung jawab, sehingga tak ada kasus penyelewengan. Memberi bantuan harus dengan motivasi yang benar. Persembahan harus diatur dengan cara yang bertanggung jawab, sehingga bantuan secara putus sampai pada pihak yang berhak menerimanya. Aplikasi Rasul Paulus mengajak kita agar kita menyiapkan diri dalam memberikan persembahan.
Di gereja ada berbagai amplop yang sudah dipersiapkan gereja. Mari kita gunakan amplop tersebut yang sudah dipersiapkan oleh gereja agar di waktu gereja membutuhkan sudah tersedia dana yang diperlukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah kaya dalam kemurahan ialah kunci keberlian, yaitu rela memberi bantuan pada gereja lain yang membutuhkan. Kaya dalam kemurahan bukan soal kaya atau miskin, mereka sikap hati yang rela untuk memberi. Gereja yang kaya dalam kemurahan selalu punya keinginan untuk memberi bantuan. Orang Kristen yang kaya dalam kemurahan akan selalu antusias memberi bantuan. Demikianlah belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari dilengkapi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berdiskusi di kelas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.